Alhamdulillah hari ini saya bersama Pak Menteri Transmigrasi melakukan kunjungan kepada Pak Dirjen Minerba berkaitan dengan kasus yang lagi viral, yaitu didudukinya lahan transmigran yang sudah mempunyai sertifikat tanah yang sah di Desa Bekambit dan di Ekstrans Rawa Indah Desa Bekambit dan Desa Bekambit Hulu, Kecamatan Pulau Laut Timur, Kabupaten Kota Baru. Bahwa memang betul ada beberapa orang kelompok masyarakat pada tahun 1189, tahun 1190, mereka sudah mendapatkan sertifikat para transmigran ini dari BPN. Kemudian pada tahun 2010 terbitlah IUP, izin usaha pertambangan, di kawasan tanah tersebut. Pada tahun 2019, atas dasar permohonan dari kepala desa setempat, ada permohonan surat pembatalan sertifikat atas nama beberapa nama tersebut. Maka pada tahun 2019, singkat cerita ini, Kepala Kantor Wilayah BPN Kalimantan Selatan membatalkan sertifikat para 717 sertifikat SHM masyarakat tersebut seluas 480-an hektar di kawasan IUP tersebut. Pasal yang dipakai, peraturan yang dipakai oleh Kanwil ATR BPN dalam membatalkan tersebut adalah Permen nomor 11 nomor tahun 2016 pasal 11 dan sebagainya ayat 3, yang menurut hemat kami pasal tersebut tidak sesuai untuk diterapkan. Tidak sesuai, setelah kita cek tidak sesuai pasalnya. Nah, sebetulnya karena itu nanti kami sebagai Menteri ATR BPN akan mengembalikan sertifikat hak milik yang telah dibatalkan oleh ATR BPN karena menurut kami pasal yang dipakai tidak pas. Setelah kita cek. Nah, sebetulnya masalah ini sudah melalui proses mediasi yang sangat panjang. Panjang sekali dari bulan Januari tahun 2025 tahun. Namun ada yang sepakat, ada yang tidak sepakat. Nah, selanjutnya nanti Bapak sekalian, kami akan melakukan mediasi lagi. Setelah Bapak-bapak ini nanti sertifikatnya kita pulihkan, tentunya harapannya mediasinya itu mempunyai bargaining position yang lebih kuat. Kami meminta mediasinya supaya pemegang IUP supaya membayar ganti rugi sesuai dengan kesepakatan yang pemegang sertifikat. Kementerian SDM melalui Dirjen Minerba Pak Tri atas perintah Pak Menteri SDM Pak Bahlil akan membekukan sementara, memblokir izin-izin dan operasional daripada IUP perusahaan tambang tersebut sampai urusan ini selesai. Langkah pertama penyelesaiannya adalah kami akan menghidupkan kembali sertifikat tersebut. Artinya mencabut, membatalkan SK pembatalan daripada SHM. Karena menurut hemat kami pasal yang dipakai tidak tepat. Kedua adalah membatalkan hak pakai atau sertifikat lain yang sudah kadung terbit di atas tanah tersebut. Karena itu masuk kategori tumpang tindih. Meskipun dalam PP 18 harusnya pembatalan itu harus lewat proses pengadilan, tetapi karena sudah usia di atas 5 tahun, tetapi dalam PP 18 tersebut tidak berlaku untuk kategori tumpang tindih. Ini kita masukkan kategori tumpang tindih.
Nah, kemudian yang nomor 3, di pekan ini tim kami bertiga, ATR BPN, Transmigrasi, kemudian tim Dirjen Minerba ESDM akan terbang ke Kalimantan Selatan untuk melakukan mediasi sampai tuntas. Sekali lagi kami atas nama Menteri ATR BPN mohon maaf atas kejadian ini kepada masyarakat yang sudah menimbulkan gaduh. Sekali lagi kejadian ini terjadi akibat tahun 2019 dan proses pembatalan itu atas permintaan kepala desa setempat pada masa itu dan juga PT, kepala desa dan PT setempat. Alhamdulillah hari ini saya bersama Pak Menteri Transmigrasi melakukan kunjungan kepada Pak Dirjen Minerba berkaitan dengan kasus yang lagi viral, yaitu didudukinya lahan transmigran yang sudah mempunyai sertifikat tanah yang sah di Desa Bekambit dan di Ekstrans Rawa Indah Desa Bekambit dan Desa Bekambit Hulu, Kecamatan Pulau Laut Timur, Kabupaten Kota Baru. Bahwa memang betul ada beberapa orang kelompok masyarakat pada tahun 1189 tahun 1190 mereka sudah mendapatkan sertifikat para transmigran ini dari BPN. Kemudian pada tahun 2010 terbitlah IUP, izin usaha pertambangan, di kawasan tanah tersebut. Pada tahun 2019 atas dasar permohonan dari kepala desa setempat ada permohonan surat pembatalan sertifikat atas nama beberapa nama tersebut. Maka pada tahun 2019 singkat cerita ini Kepala Kantor Wilayah BPN Kalimantan Selatan membatalkan sertifikat para 717 sertifikat SHM masyarakat tersebut seluas 480-an hektar di kawasan IUP tersebut. Pasal yang dipakai, peraturan yang dipakai oleh Kanwil ATR BPN dalam membatalkan tersebut adalah Permen nomor 11 nomor tahun 2016 pasal 11 dan sebagainya ayat 3. Yang menurut hemat kami pasal tersebut tidak sesuai untuk diterapkan. Tidak sesuai. Setelah kita cek tidak sesuai pasalnya. Nah, sebetulnya karena itu nanti kami sebagai Menteri ATR BPN akan mengembalikan sertifikat hak milik yang telah dibatalkan oleh ATR BPN karena menurut kami pasal yang dipakai tidak pas. Setelah kita cek. Nah, sebetulnya masalah ini sudah melalui proses mediasi yang sangat panjang. Panjang sekali dari bulan Januari tahun 2025 tahun. Namun ada yang sepakat, ada yang tidak sepakat. Nah, selanjutnya nanti Bapak sekalian kami akan melakukan mediasi lagi. Setelah Bapak-bapak ini nanti sertifikatnya kita pulihkan, tentunya harapannya mediasinya itu mempunyai bargaining position yang lebih kuat. Kami meminta mediasinya supaya pemegang IUP supaya membayar ganti rugi sesuai dengan kesepakatan yang pemegang sertifikat. Kementerian ESDM melalui Dirjen Minerba Pak Tri atas perintah Pak Menteri SDM Pak Bahlil akan membekukan sementara, memblokir izin-izin dan operasional daripada IUP perusahaan tambang tersebut sampai urusan ini selesai. Langkah pertama penyelesaiannya adalah
kami akan menghidupkan kembali sertifikat tersebut. Artinya mencabut, membatalkan SK pembatalan daripada SHM. Karena menurut hemat kami pasal yang dipakai tidak tepat. Kedua adalah membatalkan hak pakai atau sertifikat lain yang sudah kadung terbit di atas tanah tersebut. Karena itu masuk kategori tumpang tindih. Meskipun dalam PP 18 harusnya pembatalan itu harus lewat proses pengadilan, tetapi karena sudah usia di atas 5 tahun, tetapi dalam PP 18 tersebut tidak berlaku untuk kategori tumpang tindih. Ini kita masukkan kategori tumpang tindih. Nah, kemudian yang nomor 3, di pekan ini tim kami bertiga, ATR BPN, Transmigrasi, kemudian tim Dirjen Minerba ESDM akan terbang ke Kalimantan Selatan untuk melakukan mediasi sampai tuntas. Sekali lagi kami atas nama Menteri ATR BPN mohon maaf atas kejadian ini kepada masyarakat yang sudah menimbulkan gaduh. Sekali lagi kejadian ini terjadi akibat tahun 2019 dan proses pembatalan itu atas permintaan kepala desa setempat pada masa itu dan juga PT, kepala desa dan PT setempat.